จะเต้นตามมันทำไมวะเนี่ย ข้าต้องระบายทันได้ลุกขึ้นมาสาวเอาดับคัดHalo semua, nama gue Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gue akan merangkum sebuah film, baik film dalam negeri maupun luar negeri. Oke, gimana kabarnya? Baik, kuota lancar, wifi, hotspot teman, wifi tangga dan segala macam. Tugas online sudah dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, langsung saja di sini gue akan merangkum sebuah film yang banyak dari kalian minta untuk gue bikinin. Gak banyak sih, cuma satu, tapi ya udahlah. Oke, film ini berjudul Pima yang dirilis pada tahun 2013. Film ini disutradarai oleh Banjong Pisantanakun dan diperankan oleh Mario Maurer dan Davika Horny. Oke, langsung saja gunakan earphone. Kalau nggak punya nggak apa-apa. Cari posisi rebahan yang mantap. Mau tiduran berdiri duduk bahkan kayang, silakan. Saya tidak peduli. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Selamat menonton. Enjoy. Di awal scene terdapat wanita hamil dan ia pun terjatuh karena akan melahirkan. Dan film Pima pun dimulai. Terlihat mereka di sana sedang istirahat setelah perang yang panjang dan curhat seberapa besar kekalahan pasukan mereka. Seseorang pun memukul kepalanya karena ngomong yang lantur seperti mau kiamat aja. Lalu datang seseorang yang bernama Mark tengah terluka dan dibawa menuju tenda. Pada saat diperiksa ternyata cuma kesleo. Anjing, kesleo doang, teriakannya kayak mau meninggal anjing. Si Mak pun memberitahu temannya kalau aing kesleo gimana caranya aing pergi ke rumah. Istriku nak mungkin sudah melahirkan. Ternyata wanita yang di awal scene tadi merupakan istri si Mak. Mendengar hal tersebut temannya pun bersedih. Tapi dari semangat mereka pun memilih film yang cocok dengan kondisi mereka. Yang cocok yaitu film The Last Samurai. Dan mereka pun kembali berperang dengan menggunakan pedang. Bodohnya pasukan musuh menggunakan senapan. Ikan hiu makan tomat. Goblok. Singkat kegoblokan mereka pun berhasil melindungi diri dari peperangan tersebut. Karena mereka semua merasa tidak ada harapan untuk hidup, temannya bertanya kepada Shin, kenapa gaya rambutnya seperti itu? Shin menjawab bahwa dulu kampungnya terkena wabah mematikan. Kalau Shin selamat, ia tidak akan merubah gaya rambutnya. Mendengar hal tersebut, temannya berkata bahwa ia lebih baik mati daripada punya rambut kayak Shin. Anjing banget ini. Si Mak pun terlihat sudah sekarat, tapi ia tidak menyerah dan ingin menuju rumah. Teman-temannya pun membantu Mak untuk kembali ke rumahnya. Terjadilah adegan yang sangat dramatis. Pada saat si Nak memanggil nama Mak, semua warga di sana langsung menutup semua jendela dan pintu rumahnya. Dan bisa diambil kesimpulan bahwa istrinya yang bernama Nak tidak terselamatkan dan menjadi hantu di kampung tersebut. Scene berpindah, mereka semua pun berhasil selamat dari peperangan tersebut dan menuju ke rumah si Mak. Pada saat di perjalanan, mereka menyempatkan diri untuk bermain kart dan luka si Mak kambuh. Temannya pun mengatakan bahwa si Mak sangat kuat karena ditembak berkali-kali tidak mati, serta berterima kasih karena telah membantunya. Sampailah di desanya, tapi desanya terlihat desa mati atau tidak ada penghuninya. Malamnya mereka pun sampai di kediaman si Mak dan si Mak langsung mencari istrinya. Tapi tidak ada yang menjawab. Lalu terdengar suara bayi dan juga tempat bayi bergerak sendiri. Ketika dicek tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba si Nak memeluknya dari belakang yang membuat si Mak terkejut. Mereka berdua pun saling mengatakan kerinduan mereka serta memberi nama anaknya yaitu Dang. Teman yang mendengarnya pun mengatakan apa yang hebat dari nama Dang. Lalu si Mak mengenalkan istrinya kepada semua temannya. Ada Ter, Pua, dan Sin. Setelah itu si Mak pun memberikan tempat sementara sampai perang selesai untuk teman-temannya. Ketika Mak dan istrinya berduaan, si Nak menakuti Mak bahwa kunang-kunang yang dilihat Mak adalah hantu. Sontak si Mak ketakutan karena ia takut dengan hantu. Mendengar hal tersebut, si Nak bersedih karena dirinya adalah hantu yang cantik dan seksi. Wow! Hantu kayak gini aku pun juga mau. Cuk! Pada saat menidurkan anaknya dengan bernyanyi, semua warga di sana ketakutan mendengar nyanyian Cina. Sebegitu menyeramkan. Si hantu Nak ini padahal cantik gini loh. Paginya si Mak mengajak teman-temannya menuju ke pasar. Sesampainya di sana, orang yang melihat Mak seketika pergi ketakutan. Hal tersebut membuat Mak dan teman-temannya kebingungan.
Mereka pun sampai di tempat bibi pria untuk melamar pekerjaan, tapi tidak ada lowongan di sana. Dan seketika bibi pria menyadari si Mak dan menyuruhnya untuk melihat Nak dari tengah-tengah kedua kakinya. Sontak anaknya datang untuk menghentikan ibunya untuk memberitahu Mak bahwa istrinya hantu. Mereka semua pun dibuat bingung lagi. Malamnya mereka minum-minum dan membicarakan tentang hal tadi. Si Sin pun tahu maksud dari melihat di antara kaki, yaitu bisa melihat orang itu hantu atau bukan. Jadi Sin mengira bahwa Nak hantu, tapi teman-temannya tidak percaya akan hal tersebut. Lalu mereka pun menyuruh Sin untuk mencari Mak. Si Sin pun sampai di rumah Mak untuk mencarinya. Pada saat menaiki tangga, salah satu tangga hancur. Ia pun lanjut mencari Mak dan bertanya kepada Nak. Tiba-tiba ternyata ianya mimpi. Syukurlah. Lalu mimpinya pun menjadi kenyataan di mana temannya menyuruh Sin yang sama untuk mencari Mak. Kembalilah dia di rumah Mak. Pada saat menaiki tangga, ia tahu bahwa salah satu tangga ada yang rusak. Tapi ketika ia melewati tangga yang dikiranya rusak, semua tangganya rusak. Lalu ia pun dibuat terkejut ketika ia melihat rumah Mak yang begitu suram, sesuram masa depan kalian. Canda woi. Pada saat mencari Mak, tempat tidur bayinya pun bergerak sendiri. Sontak ia pergi dari sana dan melihat tangan panjang yang meraih sebuah jeruk nipis. Lalu ia pun memberitahu apa yang ia lihat tadi kepada teman-temannya. Tapi teman-temannya masih belum percaya. Mereka pun lanjut bernyanyi dan menari. Setelah itu terlihat mayat bibi Priak yang ngambang. Paginya mereka semua membantu Mak untuk memperbaiki tangga. Dan Mak menyuruh Ter untuk mengambil kapak. Sesampainya di sana, ia pun dibuat terkejut juga dengan keadaan rumah Mak yang sangat suram. Dan melihat si Nak. Untuk memastikan Nak itu manusia atau bukan, ia pun melihat Nak di antara dua kakinya. Bodohnya, ia melihat kedua kakinya Nak. Lalu ia pun mengeluh kejadian tadi kepada Sin. Dan Sin pun dibuat bingung juga. Tar pun pergi untuk modal. Sedang enak-enak modal, ia melihat cincin dan cincin tersebut berada di sebuah mayat. Sontak ia berlari pergi dari sana dan tidak sengaja menabrak sarang lebah hingga membuat mukanya bengek. Ia pun percaya bahwa Nak itu hantu dan memberitahu kepada temannya dengan menggunakan kertas yang berisi tulisan Nak itu hantu karena temannya tidak mengerti yang diucapkan oleh si Ter. Teman-temannya pun terkejut melihat apa yang ditulis Ter dan Mak melihat temannya memegang kertas lalu ia mengambilnya. Setelah membacanya, ia pun juga dibuat terkejut. Teman-temannya pun langsung pergi dari sana dan berencana pergi dari kampung tersebut. Tapi sebagai teman yang baik, mereka tidak tega meninggalkan Mak tinggal dengan hantu. Lalu Mak pun menghampiri Nak tentang surat yang ia lihat tadi lalu memeluknya. Temannya pun dibuat bingung. Ternyata surat yang dibaca Mak bertuliskan Nak itu jorok. Anjim! Bisa gitu anjing, dari Nak itu hantu jadi Nak itu jorok. Cuk! Malamnya Ter dan Sin menuju ke rumah Mak. Dan Puak pun menunggu di rumah. Lalu anaknya bibi Priak yang bernama Pink pun meminta bantuan untuk memotong sapinya. Karena ibunya yaitu bibi Priak meninggal setelah ia memberitahu bahwa Nak itu hantu dan Nak membunuhnya. Mendengar hal tersebut, mereka berdua pun menyusul ke rumah Mak. Pada saat ingin memberitahu Mak yang sebenarnya, dan Puak datang untuk menghentikannya dan memberitahu si Ter tentang bibi Priak yang meninggal. Mereka pun ingin kembali ke rumah, tapi Nak menyuruh mereka untuk makan malam sejenak. Makan malam pun berlangsung dengan hidangan yang sangat mahal dan mewah, bak makanan istana, yaitu daun kering dan ulat di dalamnya. Mewah sekali bukan? Mereka pun mau gak mau harus makan dan Sin memakan makanan yang ada uletnya. Merinding aku cuk, tapi ngakak juga sih. Lalu Sin pun dikorbankan lagi untuk menggendong Sidang dan menciumnya. Selesai makan, mereka pun bermain tebak gaya dan pada saat bagian Ter yang ada kata hantunya, ia pun menunjuk Nak. Dan Sin menyadari hal tersebut dan keceplosan Nak itu hantu. Mereka di sana pun langsung menyuruh Sin berhenti dan pergi dari sana. Lalu Nak datang menghampiri mereka berempat sehingga mereka lari ketakutan dengan teriakan yang sangat lelaki dan jantan. Anjim! Nggak kabut gua nonton Sin ini cuy, anjing lah. Sampai bengek gua anjing. Sampailah mereka di rumah, tiba-tiba Mak datang dan memarahi mereka semua karena sama seperti penduduk yang lain yang mengatakan Nak istrinya hantu. Teman-temannya pun meyakinkan si Mak, tapi Mak tidak menganggapnya dan temannya pun harus melakukannya dengan sedikit kekerasan.
Setelah itu Mak pun mengajak istrinya menuju pasar malam dan bersenang-senang di sana. Singkat cerita, mereka berdua pun menuju ke rumah hantu dan temannya sudah siap untuk melakukan rencananya, serta Siter sudah menyiapkan jimat ajaib yaitu beras suci. Pada saat menelusuri rumah hantu, teman-temannya langsung membawa Mak pergi dari sana. Sialnya, pintu keluarnya macet. Si Nak pun menyadari bahwa si Mak menghilang dan mencarinya. Karena Nak sudah dekat, mereka pun menyamar menjadi hantu figuran. Ada Puak yang menyamar menjadi hantu Om Fatah atau si Lucinta. Si A menjadi hantu, entah itu hantu apa. Siter menjadi hantu Kayang. Dan si Sin menjadi Tuyul dan Bahyul. Dirasa sudah aman, mereka pun membawa Mak menuju jalan keluar yang lain. Pada saat di perjalanan, tiba-tiba... Ternyata itu hanya hantu figuran Nak dan mengajak mereka untuk pulang. Lalu hantu figuran itu juga mengajak hantu figuran yang lain yang sangat mirip dengan Nak, dan itu emang Nak. Mereka pun langsung menyuruh Tar untuk melempar beras sucinya dan... Sontak mereka semua berlari dari tempat tersebut. Karena temannya sudah keterlaluan, Mak pun pergi dari sana. Pada saat temannya mencari si Mak, terdapat darah Mak di sekitar sana. Dan benar saja luka si Mak kambuh. Siter pun merasa ada yang aneh dengan luka Mak yang kambuh. Dan ia mengira yang hantu bukan Nak, melainkan Mak. Tuh bingung kan, Nak, Mak, anjing. Susah banget, namanya hampir mirip anjing, Nak, Mak, anjing. Dan juga Tar mengatakan bahwa mayat yang di belakang rumah ada cincin ruby pernikahan pada jari manis sebelah kiri. Mereka pun langsung membuka kain di tangan kiri Mak untuk memastikan ada cincin atau tidak. Dan cincin tidak ada di jarinya. Ternyata cincin itu dijadikan kalung. Sontak Siter melempar beras suci kepada Mak dan Mak teriak kesakitan. Melihat Mak yang kesakitan karena terkena beras suci, mereka pun menganggap Mak adalah hantunya. Mereka berempat pun lari meninggalkan Mak sendirian dan melogiskan kejadian yang terjadi sebelumnya. Lalu mereka akan membawa Nak pergi agar Nak tidak dihantui oleh Mak sampai mati dan menjadikannya tanggung jawab karena tidak memberitahu Nak bahwa Mak sudah mati. Sampailah mereka di rumah Nak dan mengajaknya pergi dari sana dengan beralasan bahwa perang semakin mendekat di daerah kampung. Sehingga Mak menyuruh mereka membawa Nak pergi dari sana dan Mak sudah menunggu di suatu tempat. Pada saat di dalam sampan tersebut tidak kuat menahan berat dan akan tenggelam sehingga mereka harus membuang barang-barang mereka, bahkan dayungnya juga dibuang. Mereka semua pun bahagia karena tidak jadi tenggelam, tapi mereka tidak bisa menggerakkan sampannya. Ya iyalah, dayungnya dibuang. Ajib. Lalu si A pun memberi saran untuk berenang, tapi si Sin tidak bisa berenang. Tiba-tiba Mak datang dari ujung dan berjalan menuju sampan. Sontak teman-temannya teriak ketakutan dan mengatakan kita sudah beda alam. Nak yang mendengarnya pun dibuat kaget. Dan Sin memberitahu bahwa Mak mati di dalam peperangan. Tiba-tiba Mak tenggelam karena kakinya kram. Teman-temannya pun sadar bahwa Mak manusia karena mana ada hantu yang kakinya kram. Lalu si Mak bertanya, ngapain kue tinggalin aku sendirian, cuk? Tar menjawab, tak kira kue hantu, kenapa kue teriak pas aing lempar beras suci? Ternyata si Mak teriak karena beras yang dilempar terkena lukanya. Karena nambah beban Mak, sampahnya pun akan tenggelam lagi. Dan mereka pun mendayung perahu tersebut menggunakan tangan. Di tengah mendayung, tersadar bahwa jika Mak dan Nak bukan hantu, jadi siapakah hantunya? Serta mayat siapakah yang ada di belakang rumah? Tiba-tiba cincin ruby terjatuh dan berasal dari A, sehingga mereka menganggap bahwa A hantunya dan menendangnya keluar dari sampan. Karena tidak guna mendayung pakai tangan, tiba-tiba ada yang memberikan dayung. Pada saat ingin lanjut mendayung, Siter tersadar lagi. Kok dayungnya bisa balik lagi? Perasaan tadi dayungnya tenggelam. Ia pun berdiri dan melihat di antara dua kaki. Karena susah menyuruh yang lain untuk minggir, Tar pun menyanyikan sebuah lagu dan teman-temannya menari. Terkuaklah siapa hantunya yang sebenarnya, yaitu Nak. Ya emang sih dari awal emang hantunya Nak. Dan tangan Nak memanjang menyentuh si Mak. Sontak temannya panik dan merenang-renang menuju ke tepian. Anjing jadi peribahasa. Cuk! Sialnya si Sin tidak bisa berenang dan...
Ia pun seketika berubah menjadi atlet renang. Karena Mak masih bersikeras dengan Nak, si Puak pun langsung membuat Mak pingsan dengan menggunakan batu dan membawanya menuju ke kuil. Sesampainya di sana terdapat ritual pengusir setan dan juga terdapat biksu di sana untuk membantu mereka. Tiba-tiba Nak pun datang dan biksu tersebut menyuruh Ter untuk mengambil air suci. Nak pun terlihat kesakitan terkena air suci. Karena Mak tidak bisa diam melihat istrinya disiksa, air sucinya pun terjatuh mengenai Puak. Tapi biksunya masih ada cara yang lain, yaitu menggunakan beras suci. Sialnya Sisin memberikan beras suci itu kepada burung. Sumpah goblok banget, cok. Anjing emang ada aja anjir. Di sini sempatnya aja ngasih makanan ke burung, itu tahu keadaan kayak gitu. Si Mak yang masih tidak bisa diam tidak sengaja menendang biksu hingga terpental keluar. Seketika lilin padam dan hidup kembali, dan mereka semua sudah terikat satu sama lain. Si biksu pun tidak bisa menolongnya lagi dan pergi lewat jendela. Pada saat ingin menuju pintu, tiba-tiba ada A di depannya dan kembali lagi ke tempat semula karena masih mengira bahwa A adalah hantu. Karena air suci masih menempel di tubuhnya Puak, mereka pun mendorong Puak menuju ke arah E dan terjadilah adegan yang sangat gay. Merinding gua ngeliat adegan gay sebenarnya, anjing jijik gitu. Air sucinya pun tidak mempan karena E bukan hantu. Si Ter bertanya kenapa si E punya cincinnya. Ternyata si E mengambil cincin tersebut untuk dijadikan judi. Setelah itu mereka pun tersadar bahwa Nak masih ada di sana. Ketika ingin pergi semua pintu terkunci. Si Nak pun marah besar ketika Ter mengatakan bahwa manusia tidak boleh berhubungan dengan hantu. Dan seketika Nak menghilang dari sana. Air pun menetes ke kepalanya Puak dan mengira bahwa itu adalah atap yang bocor. Ternyata itu adalah si Nak yang berubah menjadi Spider-Man. Terjadilah perbincangan di sana, serta alasan bibi pria meninggal bukan karena Nak, melainkan ia terjatuh ke sungai dengan keadaan mabuk. Mereka pun menyarankan Nak untuk tidak boleh hidup dengan Mak serta pergi hidup dengan tenang di alamnya. Mendengar hal tersebut, Nak pun menangis dan akan membawa Mak menuju alamnya. Pada saat tangan Nak menuju ke arah Mak, Mak menangis. Melihat Mak menangis karena ketakutan, si Nak minta maaf dan tidak bermaksud menakuti si Mak, serta meminta maaf karena telah berbohong kepadanya selama ini. Terjadilah scene yang menyedihkan di film ini. Sedih. Ya, tapi bisa membuat mata gue berkaca-kaca lah ya. Dan ternyata si Mak pun mengetahui bahwa Nak selama ini hantu. Hah? Tapi ia tetap tegar dan mencintai Nak walaupun ia adalah hantu dan ingin selalu bersama Nak. Serta menyuruh Nak untuk tidak menjadi Spider-Man lagi karena hal tersebut membuatnya ketakutan. Teman-teman yang mendengar hal tersebut pun ikut menangis dan tersentuh dengan percakapan mereka berdua dan berpelukan. Adegan ciuman pun berlangsung dan mengatakan saling cinta satu sama lain. Di ending mereka pun hidup bersama selamanya dengan bahagia. Dan film Pimak pun selesai. Kenapa endingnya seperti itu ya? Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Pimak. Filmnya sangat kocak dan menghibur gitu, sampai keluar air mataku. Cuk! Sumpah ini keluar air mata ngakak ya, sampai bengek gua nonton film ini bajingan. Oke, gua sangat merekomendasikan film ini buat kalian yang lagi mood ataupun gini ya, atau butuh film yang membuat kalian ngakak sampai bengek. Ini sangat merekomendasikan film ini gitu. Oke, amanat yang bisa diambil dari film ini, jika seseorang yang kalian cinta telah tiada, ikhlaskanlah dia, biarkanlah hidup dengan tenang di alamnya. Tapi ini kenapa di endingnya malah hidup bersama selamanya, anjing. Malah hidup sama hantu anjing. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Kalian bisa like sebanyak-banyaknya serta kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gue Trisna dan gue pamit undur diri. Salam penikmat film. Goodbye.